mengikuti sebanyak 50 siswa. Kok bisa siswanya sampai numpang di pesantren untuk ikuti ANBK ini? Hari pertama mencari jaringan di rumah penduduk. Sesi 3 kami pindah ke gereja, salah satu gereja di Kapulasan. Apa masalahnya? Tokeng? Tokeng nggak bisa masuk. Kendalanya apa Bu? Server, Pak. Server. Oh, dari pusat. Ini dilaksanakan di salah satu gereja. Ternyata setelah hari hanya siswa saya terbagi dua. Mulai dari persiapan dengan gladinya sampai gladi bersih, saya rasa tidak ada kendala yang berarti. Bisa menggabung dua penyedia layanan, yaitu Telkomsel dengan Indosat ya, Mas Cahyo ya. Tentu harapan kita adalah minimal sama lah dengan giat yang kami lakukan di sini, menggabungkan dua sinyal itu. Itu kata kuncinya ini. Jadi karena banyak juga basis utama kita adalah sinyal. Ngomong-ngomong mahal nggak Pak ya? Oh itu enggak. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pelaksanaan ANBK tingkat SMP baru saja selesai. Dan dari 8 SMP binaan saya, bisa terbilang bahwa semuanya sukses melaksanakan ANBK tahun ini. Namun patut dicatat bahwa kesuksesan itu ini berkat dari kerjasama pihak sekolah. Karena saya percaya bahwa kesuksesan ANBK tahun ini bukan berarti tidak menemui hambatan yang berarti. Nah, bagaimana kiat sekolah dalam mensukseskan ANBK tahun ini? Ikuti terus perjalanan saya. Kalumpan dan Kecamatan Bonehau mengalami hambatan dalam pelaksanaan ANBK tahun ini. Masalahnya tentu pada jaringan penyedia internet. SMPN 3 Bonehau misalnya, tahun ini mengikuti ANBK di SMA 3 Kaluku yang beralamat di Keang. Sementara itu, SMPN 8 Kalumpang membawa siswanya ke ibu kota Kalumpang berjarak 16 km. SMPN 5 Tomo yang terletak di Desa Leling Utara adalah sekolah yang paling banyak mengalami kendala ANBK tahun ini, karena di daerah tempat sekolah ini memang belum ada penyedia layanan internet. Upaya mengantisipasi adalah dengan membawa siswa ke daerah yang terdekat yang bisa dijangkau jaringan. Siswa terpaksa bermalam di salah satu rumah warga di Kakulasan, berjarak lebih 20 km dari Saluk Patung. Kendati pun akses jalan yang belum layak dilewati, tetapi berkat usaha kepala sekolah dan gurunya, akhirnya semua masalah dapat diatasi. Meskipun demikian, menjadi catatan tahun depan agar semua kendala ini dapat diatasi dengan baik. SMPN 8 Tomo adalah sebuah sekolah menengah pertama yang terletak di Desa Tamimongga,
Kecamatan Tomo berjarak sekitar 10 km dari sebelum ibu kota kecamatan. Bercermin dari pelaksanaan ANBK yang gagal akibat jaringan internet yang kurang memadai tahun 2021 tahun lalu, maka tahun ini panitia berusaha mencari alternatif lain untuk meminjam lab komputer pesantren Awaludin Kuo berjarak kurang lebih 9 km dari sekolah. Padahal pesantren ini terletak di Kabupaten Mamuju Tengah. Bisa ceritakan kok bisa siswanya sampai numpang di pesantren untuk ikuti ANBK ini, Bu? Dikarenakan tahun lalu itu Pak, kita kan mengadakan di Tamemongga Pak. Ya. Di Tamemongga itu ya hari pertama kita gagal, dikarenakan jaringan. Yang kedua itu banjir Pak. Kemudian yang tahun ini kita mengadakan di sekolah untuk simulasi ANBK-nya. Ya. Ya. Tapi ternyata Pak tidak bisa. Tidak bisa. Ya, dikarenakan juga jaringan yang kurang kuat, ya, atau sinyal internetnya yang tidak bisa. Peralatan yang digunakan, Bu, menggunakan Chromebook sendiri ya? Iya. Nah, tidak ada masalah? Iya. Tidak ada Pak. Tidak ada masalah. Bagaimana ke depannya ini? Karena hari ini SMP Negeri 8 Tomo hanya menumpang di Madrasah Awaludin Kuo. Apa sih harapannya, Pak? Untuk kedepannya Pak, kami berharap dapat melaksanakan ANBK di SMP Negeri 8 Tomo sendiri secara mandiri tanpa meminjam gedung dari sekolah lain. Gereja dan pelataran rumah merupakan alternatif mencari jaringan internet, mulai dari pelaksanaan geladi bersih dan pelaksanaan ANBK sendiri. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Inilah yang dialami oleh siswa SMPN 3 Tomo demi suksesnya pelaksanaan ANBK tahun ini, sebagai akibat jauhnya sekolah dengan tower penyedia layanan. Ya, pelaksanaan geladi bersih ANBK SMP Negeri 3 Tomo berlangsung 2 hari, yakni hari Rabu tanggal 14 September dan hari Kamis 15 September 2022, diikuti sebanyak 50 siswa. Kegiatan geladi bersih ini terdiri atas 3 sesi. Sesi pertama berlangsung dari pukul 7.30 sampai pukul 9.40. Sesi 2 berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 12.50. Dan sesi 3 dari pukul 14.20 hingga pukul 16.30. Kami dari SMP Negeri 3 Tomo mengalami kendala yang kami hadapi pada saat geladi ANBK adalah yang pertama masalah jaringan, yang kedua tempat, dan yang ketiga alat yang masih kurang. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama, hari pertama mencari jaringan di rumah penduduk, yang kedua hari kedua pindah ke rumah ibadah, Siapa nih? Namanya siapa? Hafneti Banne. Senang ya? Pak Made Karyana, secara teknis Pak Made, apa yang menjadi kendala utama ini dalam pelaksanaan geladi bersih ANBK di SMP 3 Tomo ini, Pak? Ini selama 2 hari Pak. Kemarin itu kendala jaringan. Jaringannya di bawah 10 Mbps. Jadi kami tidak bisa menyelesaikan sesi 2. Sesi 2 kemarin itu gagal total, tidak ada yang bisa terselesaikan, tapi bisa login sebanyak 15 siswa. Oh begitu. Ya, akhirnya sesi 3 kami pindah ke gereja, salah satu gereja di Kapulasan. Dan sini jaringan lumayan bisa digunakan
mencapai kecepatan 9 Mbps. Oh, jadi sudah bisa itu Pak? Ya. Kalau 9 Mbps bisa? Bisa. Oh iya. Hari ini Pak, tidak ada kendala? Hari ini tidak ada kendala Pak, karena kami sudah di gereja juga. Sesi 1 ini lancar, selesai 15 siswa. Halo. Mana kabarnya? Baik. Ibu pastor, Ibu panitia, teknisi. Pak. Semangat. Ya, kegiatan ini dilaksanakan di salah satu gereja di Tomo, di Kakulasan Bu ya? Kakulasan. Apa masalahnya? Tokeng nggak bisa masuk. Apa masalahnya nih? Apa tuh? Token kenapa? Nggak bisa masuk. Kendalanya apa nih Bu? Server Pak. Server. Oh, dari pusat. Tahun ini SMPN 7 Tomo yang terletak di Desa Mariri ini melakukan ANBK di sekolahnya, dan satu sekolah pengikut melaksanakan ANBK, yakni SMP 6 Tomo Leling. Padahal SMPN 7 ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat penyedia layanan. Akan tetapi, berkat kegigihan panitia di sekolah tersebut, akhirnya pelaksanaan ANBK berjalan dengan lancar. Saya lihat di belakang ini banyak kerombok baru Pak Made. Iya. Syukur Pak, kita ini menjelang gladi bersih. Iya. Nah, syukur kita mendapatkan juga bagian ke SMP 7. Iya. Kerombok sebanyak 15 unit. Iya. Sehingga rencangan kemarin kita meminjam ke sekolah lain yang terdekat yang sudah punya. Iya. Akhirnya syukur batal bisa kita pergunakan kerombok yang kita dapatkan. Jadi terima kasih sekali sama pemerintah yang sudah memberi sementara dibutuhkan. Sebenarnya pada saat kita disuruh memilih gelombang, kita memilih gelombang pertama. Tetapi begitu kita pilih gelombang pertama dengan 3 sesi, ternyata setelah hari hanya siswa saya terbagi 2. Gelombang pertama setengah yang semesti 38 terbagi 2. Kemudian terbagi 3 sesi juga. Sehingga pelaksanaannya 4 hari. Semestinya 2 hari, akhirnya 4 hari karena gelombang pertama setengah, artinya gelombang pertama sesi pertama 7, sesi kedua 7, baru terakhir lagi 7, sehingga sisanya di gelombang kedua. Nah, setelah pelaksanaan yang gelombang pertama selesai dengan apa yang kita harapkan, kemudian yang gelombang kedua baru kita masuk. Artinya baru literasinya yang hari berikutnya ya kendala anak-anak tidak muncul daftar namanya kembali. Nah ini ya sebagai kendala. Kemudian terbentur lagi berikutnya dengan sinyal kurang bagus, hilang. Itu kendala kami. Jadi semua sesi masuk sama sekali tidak ada kendala begitu? Gelombang 1 sesi 1, 2, 3 lancar Pak. Tapi gelombang kedua sesi 1, 2, 3 untuk yang literasi numerasi 1 yang tidak lolos. Tapi untuk yang numerasi karena kemarin kesalahan teknis di
waktu pendaftaran data siswa yang ikut ANBK ini kan kami minta masuk satu gelombang semua, jangan gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi pada saat pelaksanaan hari Senin kemarin, saya print daftar hadir berubah Pak. Jadi harusnya jumlah peserta 15, jadi 7. Makanya kami pelaksanaan sampai 4 hari. 4 hari. Nah, terus tadi waktu numerasi kami nggak bisa login. Ternyata sudah terjadi perubahan nama menjadi gelombang 1 semua, jadi kami nggak bisa login. Sukses apa enggak? Tidak sukses. Kenapa enggak sukses? Tidak bagus jaringan. Tidak bagus jaringan. Tadi Akila kerja berapa nomor? Tapi 3 kali selesainya. 3 kali. Paling sukses melaksanakan ANBK SMP di Kecamatan Tommo patut diberikan kepada SMPN 2 Tommo yang terletak di jantung ibu kota Kecamatan Tommo, di samping karena tower seluler yang terbilang dekat. Sekolah ini juga mempunyai kiat menggabungkan antara sinyal Telkomsel dan sinyal Indosat. Persiapan dengan gladinya sampai gladi bersih, saya rasa tidak ada kendala yang berarti. Dan melihat juga antusias anak-anak mengikuti, kemudian didukung oleh persiapan-persiapan yang telah disiapkan oleh teknisi dan dokternya. Kemudian semangatnya anak-anak mengikuti walaupun ada yang sampai sore, yang sehingga dalam pelaksanaan persiapannya sampai gladi bersih dan hari ini ya alhamdulillah cukup lancar. Kita di bagian koneksi Pak. Kalau anak SMK bilang mikrotik load balance. Mikrotik load balance. Load balance. Apa itu Pak Cahyo? Itu kita menggabungkan 2 koneksi internet dengan IP yang berbeda. Kalau di kota biasanya mereka pakai Telkom Speedy atau Bisnet, itu digabung 2. Tapi kalau kita di sini kan nggak masuk Telkom dengan Bisnet, maka kita pakai Indosat dengan Telkomsel, kita gabungkan. Fungsinya apa? Yang pertama, jika salah satu koneksi mati hilang, ada backupnya koneksi kedua. Begitu pula sebaliknya. Dan keuntungannya apa? Bandwidth downloadnya, uploadnya, pingnya itu digabungkan sehingga kecepatan internetnya lebih cepat. Saya kasih contoh ini di depan. Ini Indosat Urido tapi kita servernya pakai Nusanet. Berarti provider yang terbaca Indosat Urido tapi servernya kita pakai server Telkomsel. Gitu, Pak. Oke. Tentu harapan kita adalah minimal sama lah dengan kiat yang kami lakukan di sini, menggabungkan 2 sinyal itu. Itu kata kuncinya ini. Jadi karena banyak juga basis utama kita adalah sinyal. Ngomong-ngomong mahal nggak Pak ya? Oh itu enggak. Itu hanya cuma merupakan salah satu inisiatif saja secara IT. Bisa pakai biaya. Bisa hitung angka nggak Pak? Berapa sih sampai itu, terlaksana ini? Ini kok enggak sampai jutaan ya Pak? Enggak sampai. Itu ada 200 sampai 300 saja itu maksimal. 200 sampai 300 ribu. Itu dalam mengkolaborasikan. Setiap sekolah mampu ya Pak? Ya itu saya rasa serendah apapun dia punya status sekolah, sekecil apapun, kalau perkara 200 perak itu saya pikir tinggal bagaimana inisiatif daripada sekolah itu dalam manajemen doktornya, manajemen teknisinya, manajemen lingkungan sekolahnya, untuk bisa berinisiatif. Keberhasilan suatu usaha bukan dinilai
seberapa banyak angka yang telah kita capai, tetapi sebesar apa usaha yang telah kita lakukan. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, agar ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Saya Mursidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.